Phoenix Dars Radio Station. And yes, balik lagi barengan sama Bayu Prasetya. Yang seperti Bayu mention tadi ya, kalau hari ini Bayu kedatangan tamu yang spesial banget dan membahas sesuatu yang spesial dan penting juga untuk kita semua. Ini bakal ngomongin soal kesehatan mata kamu, Phoenix. Apalagi kalau ngomongin soal mata, mata ini adalah salah satu bagian tubuh yang memiliki peranan sangat penting dalam kehidupan manusia juga ya. Dan sudah saatnya kita untuk menjaga kesehatan mata kita. Dan sudah saatnya juga yang tepat banget hari ini Bayu Prasetya mengundang narasumber kita, yaitu Dr. Ida Ayu Putri Widyastuti M. Biomed SPM dari RS Mata Bali Mandara. Selamat siang dok, boleh suaranya dulu? Halo? Halo, selamat siang Bayu, selamat siang Viners. Selamat siang sekali lagi untuk Vinersnya, apalagi kita bakal ngebahas hal yang sangat menarik banget. Udah siap ya Ibu ya? Udah semangat juga pagi siang hari ini ya? Siap semangat juga. Karena yang bakal kita bahas pada hari ini itu adalah mengenal glaukoma, si pencuri penglihatan. Menarik banget ya. Ini juga terkait tentang World Glaucoma Week. Kalau kita boleh bahas dulu nih, kenapa sih, apa itu glaukoma, dan terkait dengan World Glaucoma Week, kenapa sampai ada gerakan ini? Itu kayak gimana sih cerita awalnya Bu, kalau boleh tahu? Oke, World Glaucoma Week atau Pekan Glaukoma Sedunia itu merupakan suatu kampanye kesehatan ya Bayu. Jadi kampanye kesehatan mengenai pentingnya glaukoma. Jadi kita berusaha untuk meningkatkan kesadaran atau awareness dari masyarakat mengenai si penyakit glaukoma itu sendiri. Jadi biasanya kita rayakan sepekan, jadi seminggu. Biasanya dirayakan pada minggu kedua dari bulan Maret setiap tahunnya. Jadi setiap tahun di seluruh dunia kita punya tema yang berbeda tiap tahun. Jadi pada satu minggu ini kita biasanya melakukan berbagai kampanye mengenai glaukoma. Salah satunya bisa edukasi ke masyarakat luas, kemudian pengecekan tekanan bola mata gratis, kemudian screening glaukoma. Jadi kita cari masyarakat massal yang bisa kita periksa tekanan bola matanya secara gratis. Ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran atau awareness. Jadi baik itu dari masyarakat maupun stakeholder atau pemegang kebijakan. Jadi meningkatkan kesadaran akan pentingnya usaha preventif, kuratif maupun rehabilitatif dari penyakit glaukoma. Dimana kenapa hal ini penting? Karena glaukoma merupakan penyebab kebutaan kedua tertinggi di dunia setelah katarak. Namun kebutaan akibat glaukoma ini bersifat irreversible, jadi tidak bisa dikembalikan lagi, tidak bisa diperbaiki. Begitu sudah mencapai kebutaan, ya tidak akan bisa diapa-apakan, akan tetap buta seumur hidup. Jadi usaha ini tujuannya untuk mengurangi prevalensi kebutaan akibat glaukoma di dunia. Baik, seperti itu ya awal mulanya adanya World Glaucoma Week tersebut. Tapi sebenarnya yang menjadi pertanyaan saat ini, apakah sebenarnya glaukoma tersebut? Karena orang awam, bahkan saya pun jarang mendengar istilah glaukoma. Nah, sebenarnya glaukoma itu apa sih dok? Jadi penyakit glaukoma itu merupakan suatu penyakit pada mata yang menyerang saraf mata. Jadi saraf mata untuk penglihatan ya. Jadi di mata kan ada saraf untuk membuka mata, untuk menggerakkan mata. Ini untuk penglihatan. Jadi si saraf ini terkena dampak dari salah satunya itu faktor risiko yang terpenting adalah tekanan bola mata yang tinggi. Jadi si saraf mata ini rusak sehingga terjadilah penurunan dari fungsi penglihatan. Terjadi penurunan terlebih dahulu ya? Iya, jadi dampaknya itu terjadi penurunan dari fungsi penglihatan si penderita. Berarti ini merupakan gangguan saraf yang ada di mata, bukan salah satu organ dari mata juga? Atau saraf juga termasuk berarti ya? Iya, jadi ada keterkaitan. Nah yang membuat penasaran juga, apa yang dampak terjadi akibat glaukoma ini? Apakah emang langsung buta total atau perlahan terlebih dahulu, itu gimana dok? Jadi pada penderita biasanya pada fase awal tidak akan mengeluhkan suatu gejala apapun. Jadi 80% penderita itu tidak mengeluhkan satu gejala apapun. Makanya kita sebut dia si pencuri penglihatan. Langsung hilang glaukoma ini. Jadi pada fase berikutnya atau pada fase yang sudah lanjut biasanya akan terjadi kerusakan pada saraf mata sehingga baru dikeluhkan adanya penurunan dari tajam penglihatan, terutama penglihatan perifer. Barulah kemudian akan dirasakan oleh penderita. Penderita dikeluhkan sering menabrak-nabrak benda karena dia hanya melihat sebatas terowongan di depan matanya saja. Jadi kayak ada penghalang di samping-samping. Iya, betul. Jadi seperti mengintip di lubang kunci. Jadi dia tidak melihat bagian-bagian di samping, atas maupun bawah. Jadi hanya sebatas tunnel vision saja, sehingga dia sering menabrak-nabrak benda di sekitarnya. Atau pada fase yang lebih lanjut lagi malah sudah tidak ada penglihatan sama sekali.
Kemudian jenis yang kedua itu 20% dari penderita akan bisa mengeluhkan adanya mata merah, kemudian melihat halu. Melihat halu itu maksudnya melihat pelangi pada sekitar cahaya. Kemudian penurunan tajam penglihatan tentu saja. Kemudian ada nyeri. Nyerinya ini dari mata menjalar ke kepala. Bahkan pada yang kasus yang lebih serius bisa sampai mual muntah. Itu karena tekanan bola mata yang terlalu tinggi. Gitu. Kalau normalnya kan 8 sampai 21. Pada penderita ini biasanya di atas 30. Oh gitu. Iya. Yang serem ya dok ya. Memang berbahaya. Berbahaya ya, makanya kita juga memberikan awareness kepada Viners yang lagi dengerin kalau ada penyakit yang namanya glaukoma ini. Nah, berarti kalau ngomongin penyebabnya sendiri, itu bagaimana penyebab dari awal munculnya glaukoma ini? Oke, glaukoma sendiri itu penyebabnya ada beberapa macam. Jadi yang primer sampai sekarang masih belum diketahui secara pasti penyebabnya apa, namun didapatkan adanya kelainan dari struktur bola mata. Jadi yang menyebabkan glaukoma sendiri kan adalah pengaliran dari cairan bola mata. Jadi di dalam bola mata kita tuh dapat cairan yang diproduksi di dalam bola mata, kemudian akan dialirkan sampai keluar bola mata. Nah, antara produksinya yang berlebihan atau pengaliran yang terhambat. Oh begitu. Nah, karena cairan ini terkumpul banyak di dalam bola mata, jadi dia akan meningkatkan tekanan dari bola mata sehingga saraf mata yang strukturnya berada di bagian belakang dari mata akan tertekan, sehingga sel-selnya akan mengalami kematian. Nah, kematian sel matanya inilah yang kemudian akan menyebabkan terjadinya penurunan dari fungsi penglihatannya. Biasanya itu diawali dengan penglihatan bagian perifer, bagian samping dulu nih. Biasanya kalau kita lihat ke depan kan kita masih bisa tuh tanpa menggerakkan bola mata pun masih bisa melihat bagian samping kanan kiri, atas bawah. Iya, betul. Nah, pada penderita yang sudah sel-sel di saraf matanya sudah mengalami kematian dari pinggir ke dalam itu, biasanya dia akan mengalami penurunan penglihatan bagian perifer. Jadi samping dia nggak ngelihat, atas bawah dia nggak ngelihat. Yang tadi bilang tunnel view itu ya? Iya, tunnel vision kita bilangnya pada tahap akhir. Dan itu tuh tanpa gejala dari awal. Pasien tidak akan mengeluhkan apapun sampai pada fase akhir dia mengalami tunnel vision ini. Tapi apakah bisa ini merupakan faktor genetik dari keturunan gitu dok? Bisa sekali. Bisa sekali ya. Iya. Itu menambah kemungkinannya berarti dok ya. Betul. Oke, bagaimana kalau misalnya ada orang seperti siapa aja yang rentan terkena glaukoma ini? Selain tadi keturunan. Iya. Glaukoma bisa terjadi dari lahir sampai ke usia lanjut. Jadi dari awal dari kelahiran pun sudah bisa menderita glaukoma. Tapi dari hasil penelitian yang paling sering menderita glaukoma adalah orang-orang di atas 40 tahun, kemudian seperti tadi riwayat dalam keluarga. Jadi anak kandung, saudara kandung itu memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan orang lain yang tidak memiliki riwayat di keluarganya. Kemudian penderita dengan penyakit sistemik. Penyakit sistemik itu maksudnya seperti diabetes mellitus atau kencing manis ya kalau masyarakat tahu. Kemudian tekanan darah yang tinggi, hipertensi itu juga salah satu faktor risiko. Kemudian orang-orang dengan tekanan bola mata yang memang lebih tinggi dari normal. Kemudian yang paling sering nih saya temukan pasien-pasien dengan atau orang-orang yang menggunakan obat-obat anti radang. Jadi kadang kan kalau kita sering saya temui penderita dengan mata merah nih, dia pergi ke toko obat. Betul. Dia tanya ke tukang obatnya, mau beli obat untuk mata merah. Jadi dikasihlah obat anti radang tuh paling sering tuh warnanya kuning. Iya. Itu isinya steroid. Biasanya penggunaan tanpa instruksi itu efek sampingnya adalah menyebabkan glaukoma. Jadi pada pemakaian tertentu atau pada orang yang lebih responsif terhadap steroid, dia rentan sekali terjadi glaukoma. Kemudian yang berikutnya adalah orang-orang dengan riwayat trauma. Riwayat trauma misalnya kena colok atau kena shuttlecock paling sering tuh. Terus kecelakaan lalu lintas atau orang-orang yang pernah mengalami operasi mata sebelumnya. Oh, recovery yang tidak bagus seperti itu dok ya? Jadi pada operasi mata tertentu dia mempengaruhi struktur-struktur untuk kelancaran dari pengaliran cairan bola mata itu sendiri. Jadi dia mempengaruhi terjadinya glaukoma di sana. Oh begitu. Betul. Baik. Oke, itu beberapa yang sudah disebutkan orang-orang yang rentan untuk terkena glaukoma tersebut ya. Tadi sempat nyebutin juga ciri-ciri orang yang mungkin akan terkena glaukoma. Boleh di-mention ulang lagi dok, perbedaannya apa untuk yang pertama glaukoma yang langsung tiba-tiba muncul dan juga yang ada ciri-ciri di awalnya? Oke, jadi 80% dari penderita tidak akan mengeluhkan gejala apapun. Itu kenapa glaukoma disebut juga sebagai si pencuri penglihatan. Jadi begitu disadari ya udah hilang aja penglihatannya kan. Jadi di awal tidak akan mengeluhkan apapun sampai pada tahap berikutnya dia akan mengeluhkan terjadinya penurunan dari
fungsi penglihatan dari tidak bisa melihat bagian perifer dari penglihatan. Jadi bagian pinggir hilang sampai suatu saat mencapai pada titik tunnel vision. Tunnel vision seperti mengintip lubang kunci. Jadi hanya melihat pada bagian depan saja, tidak bisa melihat bagian pinggir. Kemudian 20% dari penderita ini bisa mengeluhkan kalau kita bilangnya serangan glaukoma. Jadi ada keluhan mata merah, kemudian penurunan tajam penglihatan, jadi matanya kabur. Kemudian ada melihat halo atau melihat seperti pelangi di sekitar cahaya. Jadi misalnya menoleh ke lampu, jadi di sekitar lampu dia lihat seperti ada pelangi. Pelangi ya. Iya. Kemudian nyeri, ini yang paling khas nih, nyeri. Nyerinya dari mata sampai ke kepala, sampai bisa juga diimbangi dengan adanya mual muntah kalau tekanannya memang tinggi sekali. Oke, tapi apakah ada faktor pembeda penyebabnya di antara kedua itu, yang merasakan dampak-dampaknya terlebih dahulu atau yang langsung mendapatkan tunnel vision tersebut? Oh, ada. Jadi seperti tadi saya sebutkan kan penyebabnya ada dua, jadi primer dan sekunder. Kalau misalnya primer tuh biasanya ada yang sudutnya terbuka ataupun tertutup. Jadi sudut terbuka biasanya tuh perjalanannya lebih lama. Jadi kebanyakan yang tidak mengeluhkan dulu gejala apapun. Sedangkan pada kasus-kasus dengan sudut tertutup biasanya yang seperti tadi saya sebutkan serangan tadi. Ada serangan. Iya, jadi hal tertentu yang bikin sudutnya tertutup, misalnya ada katarak gitu di belakang. Jadi katarak ini memperburuk sudut yang memang sudah sempit. Jadi terjadilah si serangan itu. Jadi penyaluran dari cairan bola matanya tertutup sama sekali, jadi terblok. Jadilah peningkatan tekanan yang tiba-tiba. Keluhannya seperti yang tadi saya sebutkan. Oh baik, tapi sebelum kita membahas tentang penanganan tentang glaukoma, gimana sih pencegahan, ada yang bisa dilakukan untuk mencegah glaukoma nggak, Dok? Oke, glaukoma sebenarnya tidak bisa dicegah ya. Jadi kita nggak bisa periksa, misalnya katarak nih kan pada usia di atas 50 tahun pasti akan ada katarak. Jadi kita kumpulin orang-orang 50 tahun tuh untuk diperiksa, nggak bisa. Kalau glaukoma tidak bisa, nggak bisa. Jadi tindakan utamanya adalah dengan deteksi dini. Caranya gimana? Orang-orang dengan faktor risiko kita kumpulin, kita periksa. Jadi misalnya nih umur di atas di bawah 40 tahun kita biasanya tuh disarankan pemeriksaan mata 3 sampai 4 tahun sekali. Kalau di atas 40 tahun setiap 2 tahun sekali. Tapi kalau sudah punya faktor risiko, periksa setahun sekali. Jadi dengan pemeriksaan ini kita bisa lakukan screening glaukoma. Kalau misalnya memang didiagnosis dengan glaukoma, bisa diterapi lebih awal. Jadi kerusakan pada saraf mata kan bisa dicegah tuh. Kebutaannya juga bisa dicegah. Gitu. Prinsipnya seperti itu. Berarti semakin sering melakukan screening di mata terlebih dahulu untuk mencegah yang namanya glaukoma, itu pencegahan untuk orang yang rentan. Betul ya. Nah, terus untuk penanganan itu sendiri yang paling mudah yang bisa dilakukan sebagai langkah antisipasi itu apa, Dok? Penanganan untuk glaukoma tersebut. Penanganan glaukoma paling penting itu deteksi dini. Jadi dilakukan pemeriksaan untuk screening glaukoma ya, pemeriksaan tajam penglihatan, kemudian pemeriksaan tekanan bola mata, pemeriksaan penglihatan perifer, dan pemeriksaan dari saraf mata itu sendiri. Kemudian apabila memang didiagnosis menderita glaukoma, akan dilakukan tindakan. Jadi prinsipnya adalah untuk menurunkan tekanan sehingga proses perusakan dari si saraf mata itu bisa dihentikan. Jadi mengembalikan ke awal itu tidak bisa, tapi mempertahankan yang masih ada itu prinsip yang dikerjakan dengan cara mengontrol si tekanan bola mata. Mengontrolnya ini bisa dengan apa? Bisa dengan obat-obatan, bisa tetes, ataupun bisa dengan oral. Kadang pasien kan nggak ngerasa diobati karena hanya dengan tetes, padahal tetes itu yang pegang peranan. Begitu. Iya, jadi dengan obat tetes, dengan obat sistemik bisa, kemudian yang kedua bisa dengan laser, yang ketiga bisa dengan tindakan operasi. Baik. Untuk tindakan pengobatannya tadi udah sebutin beberapa. Itu yang seriusnya itu sampai operasi itu kayak gimana, Dok? Jadi kan prinsipnya tadi mengelola si tekanan bola mata. Si glaukoma nggak bisa disembuhkan. Iya, betul. Jadi kalau sudah terdiagnosis sekali mengidap glaukoma ya seumur hidup perlu dilakukan pengontrolan terhadap tekanan bola mata. Apabila seseorang misalnya di awal pasti kita coba dengan terapi medikamentosa dulu, obat-obatan dulu. Apabila dengan satu tidak berhasil kita kombinasi 2. Apabila kombinasi 2 tidak berhasil kita kombinasi 3. Apabila tidak berhasil kita lanjutkan ke laser ataupun ke tindakan pembedahan. Ini pun disesuaikan dengan keadaan dari pasien. Misalnya kita lihat pasien memang kepatuhannya untuk menetesi mata dengan obat itu tidak patuh. Jadi kita pikirkan progresivitasnya akan terus berlanjut. Jadi kita loncat ke operasi. Jadi tergantung dari keadaan pasien juga. Kemudian tergantung juga dari keadaan saraf mata sewaktu kita periksa pertama kali. Apabila sudah terjadi kerusakan ya biasanya kita lakukan tindakan yang agresif kan.
Gitu. Gimana caranya biar si tekanan ini bisa dikontrol sehingga proses dari perusakan sarafnya berhenti. Oke, ngomongin juga tentang pengobatan yang ada di Rumah Sakit Mata Bali Mandara ini, Dok. Fasilitas apa aja sih yang disediakan oleh Rumah Sakit Mata Bali Mandara untuk menanggulangi terutama untuk kasus-kasus glaukoma seperti ini? Fasilitasnya? Untuk kasus glaukoma sendiri, kita punya layanan di poli reguler, itu ada poli glaukoma. Kita punya divisi tersendiri. Bisa dilayani dari hari Senin sampai Sabtu. Kemudian IGD 24 jam juga bisa melayani pada pasien-pasien dengan serangan. Jadi dia buka setiap hari 24 jam. Jadi pasien yang mengalami serangan sudah mengerti, dia akan datang ke IGD untuk mendapatkan pelayanan emergensi kegawat daruratannya. Kemudian kita juga punya layanan penunjang, diagnosis center dan laboratorium. Kemudian layanan laser glaukoma. Kemudian ruangan operasi, jadi untuk tindakan operasi. Jadi khusus untuk glaukomanya kita lumayan lengkap. Baik lumayan lengkap ya, sangat lengkap sekali lebih tepatnya. Oh ya, ada yang bertanya juga nih, Dok, sebenarnya ada yang ingin tahu lebih banyak, tapi banyak masyarakat kayaknya yang belum juga tahu apa salah satu kaprah yang selama ini kalau pasien datang, atau self diagnose kah ada atau gimana, Dok? Apakah sudah ada untuk penyakit dari glaukoma ini? Salah kaprah misalnya kayak self diagnose, apakah saya ini? Yang paling sering terjadi kan pasien masih belum aware terhadap glaukoma, belum mengerti sama sekali tentang glaukoma. Berarti jadi permasalahannya di sana ya? Iya, jadi begitu datang itu sudah tidak ada penglihatan. Berharapnya dengan datang berobat penglihatannya kembali lagi. Itu yang paling parah yang saya temukan. Jadi datang memang sudah kanan kiri hanya melihat cahaya, hanya melihat goyangan tangan. Jadi kan ada tahap-tahap tuh dari penglihatan kita, mata normal sampai ke tidak melihat sama sekali sampai buta. Jadi yang paling sering tuh pasien kalau mereka merasa kabur-kabur sedikit tuh mereka pikir karena memang sudah usia jadi ya kabur-kabur biasa. Nah begitu udah nggak ngelihat sama sekali mereka datang itu udah nggak bisa diapa-apain. Itu yang rencananya kita cegah dengan si Glaucoma Week ini. Jadi meningkatkan awareness, meningkatkan kewaspadaan bahwa si glaukoma ini bahaya loh. Begitu kena harusnya tuh langsung diobatin, jangan ditunggu sampai nggak ngelihat, karena begitu nggak ngelihat datang ke manapun tidak akan bisa dikembalikan penglihatannya. Gitu, jadi irreversible sifatnya. Baik. Jadi kalau mereka sadar, mereka tahu, udah tahu punya faktor risiko, langsung datang kan berarti. Periksakan ya. Betul. Setiap tahun. Baik, untuk ini juga tadi kan sempat dibilang kalau tekanan bola mata itu penyebab utama dari glaukoma tersebut ya, Dok ya. Nah, apakah bisa kita mengontrol kesehatan tekanan bola mata tersebut, ataukah ada cara-cara untuk mengantisipasinya? Apakah main gadget berlebihan itu juga termasuk? Enggak, Dok ya, atau gimana, Dok? Main gadget berlebihan sih hubungannya nanti di kelelahan ya. Kalau misalnya memang kita punya faktor risiko terjadinya glaukoma, kelelahan bisa meningkatkan tekanan bola mata. Gitu, iya. Untuk mengontrol sendiri sih tidak ada hal yang khusus ya. Kalau misalnya memang punya faktor risiko sebaiknya diperiksakan. Kalau misalnya memang lebih tinggi dari normal ya memang harus diobati. Baik. Iya. Terima kasih, Dok ya untuk telah menjawab semua. Sama-sama. Ada yang ingin dokter sampaikan lagi untuk glaukoma tersebut, atau mungkin ngomongin tentang informasi lebih dekat tentang Rumah Sakit Bali Mandara ini, boleh juga, Dok? Kalau misalnya memang merasa sebagai salah satu orang yang memiliki faktor risiko, boleh segera datang memeriksakan diri ke Rumah Sakit Indra, nanti ketemu dengan saya di poli glaukoma. Penggunaan BPJS juga dilayani ya. Jadi gratis dengan pemeriksaan yang lengkap sekali kalau di Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Betul. Ada informasi untuk mencari-cari informasinya, boleh di-share mungkin, Dok? Informasi lebih lengkapnya ada di mana mungkin? Informasi lebih lengkapnya bisa melalui media sosial kami, itu di Instagram, di Facebook juga ada, di YouTube juga sudah ada, dan TikTok tuh yang lagi happening ya. Lagi happening juga ada, nggak ketinggalan. Atau di Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Jadi @RS Mata Bali Mandara. Jadi namanya di semua sosmednya @RS Mata Bali Mandara. Terima kasih banyak, Dok, sudah mau ngobrol bahkan sama Bayu Prasetya. Semoga Viners yang mendengarkan juga langsung menangkap pentingnya menjaga kesehatan mata, apalagi glaukoma tersebut ya, Dok ya. Iya. Ada yang ingin disampaikan lagi?
saya rasa cukup. Oh, cukup. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Venus. Apalagi untuk buat kamu yang pengen ngecek kesehatan mata kamu, boleh banget langsung datang ke RS Mata Bali Mandara. Sekali lagi ya, apalagi RS Mata Bali Mandara ini punya fasilitas yaitu VIP Pavilion ya dok ya. Betul. Yaitu VIP Pavilion UpMake RS Bali Mandara Mata. Sorry, mohon maaf sekali lagi saya ulang. VIP Pavilion UpMake RS Mata Bali Mandara. Betul ya. Yang hadir untuk memenuhi kebutuhan kesehatan mata kita semua. Venus, pelayanan VIP Pavilion UpMake ini ada 2 layanan, yaitu Poliklinik Eksekutif dan Bali Lasik Center. Nah, Poli Eksekutif ini merupakan terobosan yang dibuat manajemen rumah sakit guna memenuhi banyaknya permintaan pasien yang ingin mendapatkan pelayanan di luar jam kerja, serta pelayanan private dan prioritas. Dan bahkan enaknya lagi, pelayanan Poliklinik Eksekutif ini adalah pelayanan dokter spesialis tanpa antrian dan dapat dilayani dengan pendaftaran online maupun onsite. Nah, layanan Poliklinik Eksekutif buka dari hari Senin sampai Sabtu dari jam 8.30 sampai 20.00 WITA ya. Untuk layanan informasi dan booking layanan Poli Eksekutif bisa langsung WhatsApp buat Venus yang penasaran, langsung di 0811 3909 394. Dan juga ada layanan VIP Pavilion UpMake RS Mata Bali Mandara, ada Bali Lasik Center. Betul ya, yang merupakan layanan unggulan dari RS Mata Bali Mandara yang menghadirkan yang dihadirkan maksudnya bagi pasien yang bebas kacamata dan lensa kotak dengan LASIK. Nah, Bali Lasik Center RS Mata Bali Mandara sudah ditangani oleh dokter spesialis yang sudah tersertifikasi oleh Zeiss Jerman dan petugas yang profesional dan juga ramah ya. Jadi nggak usah bingung lagi untuk Venus yang minat untuk LASIK, bisa langsung tanya-tanya informasi dan booking screening juga ke WhatsApp, boleh banget di 0811 3909 394. Rasakan pengalaman layanan kesehatan mata yang terpercaya, berkualitas dan premium di Poliklinik Eksekutif dan Bali Lasik Center RS Mata Bali Mandara. Terima kasih dok sekali lagi udah mau ngobrol banget sama Bayu Prasetya siang hari ini. Semoga semuanya sudah tersampaikan dengan jelas ya dok. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bayu. Terima kasih juga buat Venus yang udah dengerin. See you again Venus.